Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, alhamdulillahirabbil alamin, kita jumpa kembali dalam suasana yang agak berbeda dari hari kemarin. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini mempunyai nilai positif dan nilai manfaat untuk kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita, yaitu di kajian ilmu belajar baca Al-Quran ini. Sebelumnya, marilah kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu di belajar baca Al-Quran, bekerja sama dengan Lembaga Kursus Al-Quran Al-Falah Surabaya bersama-sama dengan TVRI Jawa Timur. Kita akan lanjutkan bahasan kita, yaitu pada makharijul huruf terletak pada al-lisan. Kalau kemarin kita sudah sampai pada makhraj lithawiyah, karena di dalam makhraj al-lisan itu ada 7 tingkatan. Yang pertama adalah ada lahawiyah, syajariyah, nat'iyah, lithawiyah, dan hari ini kita akan lanjutkan makhraj al-lisan itu pada posisi dzalqiyah, asaliyah, dan jambiyah. Tapi sebelum kita menyelesaikan makhraj al-lisan tersebut, maka tetaplah bersama kami di kajian ilmu BBQ. Belajar baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat atau penolong bagi yang membacanya. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, baik, kita akan lanjutkan bahasan kita, yaitu di posisi dzalqiyah. Dzalqiyah ini adalah ujung lidah menyentuh tepi gusi, ya. Dan makhraj atau posisi dzalqiyah ini ditempati oleh 3 huruf, yaitu lam, nun, ra.
yang biasa kita sebut dengan huruf lanaro untuk memudahkan kita ingat. Nah, huruf lanaro ini posisinya adalah urutannya seperti ini. Jadi la dulu karena yang lebih dekat dengan gusi depan ya, terus nun baru ro. Untuk itu kita akan saksikan dan kita perhatikan gambar pada tayangan berikut ini yaitu makhraj lam. Minta tolong Pak Mukhtar huruf lam. Nah, ini bisa diperbesar. Nah, pada saat kita mengucapkan lam biasa, ya, la, ini ujung lidah ini adalah di tepian gusi, belakang gigi seri atas, ya. Jadi di tepian sini, la. Tapi kalau kita mengucapkan lam mughalladah atau lam taghlidh atau lam jalalah, maka ini ruasan udaranya itu mengumpul di sini. Jadi sehingga kita mengucapkan lo, ya, lo. Jadi ada tekanan di sini. Lo. Ini namanya lam dalam posisi taghlidh atau mughalladah. Sementara ini adalah posisi lam biasa yang sering kita ucapkan dengan la. Coba. La. 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 Nah, lalilubal. Coba. Lalilubal. Tidak seperti orang kita membacanya lalilu. Nah, itu sudah ditaghlidkan. Tidak seperti itu. Jadi la ilaha bukan, ya. Tapi la ilaha illallah, ya. Illallah. Allah-nya ini baru yang menggunakan lam taghlidh, ya. Baik. Lalilubal. Ayo. Lalilubal. Ya. Lalilubal. Lalilubal. Al. Il. Ul. Alhamdu. Jadi tidak ada ale. Nah, tidak ada, ya. Baik, kita kembali pada bahasan kita yaitu huruf lam. Tadi sudah kita perhatikan gambarnya, posisinya di mana saat lam itu dalam posisi ringan, yaitu ujung lidah menempel di tepi gusi. Sementara kalau kita taghlidkan, maka ada tekanan khusus, ya. Nah, sekarang kita akan latihan huruf lam pada surat Ibrahim. Ya, para pemirsa yang ada di rumah bisa menyiapkan Al-Qur'annya dengan membuka surat Ibrahim yaitu surat ke-14 di ayat ke-34. Surat Ibrahim atau surat ke-14 ayatnya ada di ayat 34. Wa id qala, ya, tidak boleh qala, qala. Le, la, tidak boleh la, tapi la, ringan. Sudah ketemu semua para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio? Ayat 34. Oh ya, wa atakum min kulli ma sa'altumu, ya. Baik, kita akan coba baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in
innal insana lazalumun kafar. Innal insana lazalumun kafar. Iya. Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, di ayat tadi kita sudah coba praktekkan lam dalam harokat kasrah, lam dalam harokat sukun, dan lam dalam harokat fathah dan berakhir pada lam yang berharokat dhammah. Posisi semuanya adalah tepat berada di makhraj dzal qiyah, yaitu ujung lidah menyentuh tepian gusi. Ya, jadi la. Kecuali saat kita membunyikan lam mughalladah, kesan suaranya adalah lebih tebal atau lebih kuat. Sehingga saat kita mengucapkan wa in ta'uddu ni'matallah, ya, di situ tidak boleh dibaca ni'matallah, berarti itu tipis, ya. Ni'matallahi la tuhsuha, ya. Innal insana lazalumun kafar. Ya. Baik, sekarang kita coba bersama-sama. 3, 2. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Iya. Sekarang coba Bu Lina dibaca. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba diulang, nikmatallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Iya. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah, ini tadi adalah contoh konkret bacaan huruf lam, yaitu makhraj dzal qiyah huruf lam. Sekarang kita akan lanjutkan makhraj dzal qiyah huruf nun. Nun juga sama, yaitu berada di ujung lidah, menempel di tepi gusi, mendekati posisinya lam. Sehingga la, na. Nah, jadi di depannya, di belakangnya dari la. Kalau la itu seperti Pak Mohtar. Ujung lidah, kalau lam menempel di ini gusi paling depan, ya. Kalau ini gigi kita, dia ada di tepian situ. Oke. Sementara kalau nun itu di depannya, jadi berdekatan dengan huruf lam. Jadi nani nuban, coba. Nani nuban. Nah, jadi na itu lebih ke dalam, ya. Na. Tapi kalau la itu lebih di depannya nun. La, na, la. Nah, jadi la dulu, dalamnya lagi ada huruf na. Ya.
Mohon maaf tidak bisa ditayangkan secara besar ya. Nah, di sini adalah tempatnya na. Na yang dalam posisi khafifah, ringan, maka na biasa. Tapi saat dia berposisi tasydid atau digunakan, maka ada khoisyumnya, ada raung ke sini, ada dengungan, maka penuh ke rongga hidung. Jadi misalnya kayak kita bilang nani nuban. Kalau kita tasydidkan banna inna, ya, ana anna ina inna. Nah, ada kesananya ya. Tapi kalau kita nani nuban ringan ya, coba. Nani nuban. Nani nuban. Nani nuban. An. In. Un. Man amana. Man amana. Aminu. Aminin. Nah, jadi makhrajnya pas menempel dekat sekali dengan huruf lam. Sekarang kita coba praktek huruf nun pada surat Toha, yaitu surat ke-20 ayat 55. Para pemirsa yang ada di rumah yang hendak menyertai bacaan tersebut, maka silakan dibuka surat Toha ayat ke-55. Surat Toha ada di nomor ke-20, ayatnya ada di ayat 55. Sudah ketemu? Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Iya. Jadi kita saat mengucapkan nun dalam posisi sukun, dia akan melihat dia lagi berposisi sebagai apa. Ya, jadi minha. Khalaqona, tidak ada orang membacanya khalaqona, tidak boleh, ya. Tidak boleh bau hidung. Khalaqnakum, tidak ada, ya. Jadi khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, jadi na, ni, nu. Tidak boleh na, ni, nu. Ya. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, kita akan lanjutkan bahasan kita, tetapi tetaplah bersama kami di kajian ilmu BBQ. Belajar baca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka
Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, tadi sudah kita selesaikan makhraj dzalqiyah pada 2 huruf, yaitu lam dan nun. Maka sekarang kita akan lanjutkan posisi dzalqiyah ini berakhir pada huruf ra. Nah, saat kita mengucapkan ra, itu ujung lidah dekat sekali dengan posisinya nun. Jadi dia tidak berdekatan dengan lam, tetapi dia berdekatan dengan posisinya nun. Nah, kalau kita perhatikan dalam gambar, maka ra itu nanti ada ra muraqqaqah atau ra ringan, dan ada ra tafkhim atau ra yang dibaca tebal. Ya. Jadi kalau kita baca ra berarti tipis atau ringan. Ra, getarannya, takrirnya itu tidak terlalu banyak. Seperti kita dulu masa kecil diajari bilang R. Ro, tidak sampai seperti itu. Cukup ro. Coba. Ro. 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 Rari rubar. Rari rubar. Ar. Ar. Ur. Ur. Ar. Ar. Ur. Ur. Nah, di situ ya. Jadi ro, bukan ro. Ari, eru, tidak demikian. Walaupun ro itu sesungguhnya dia memiliki sifat yang dominan, yaitu sifat takrir atau getar. Ya, tetapi dia getarnya tidak melebihi dari 2 gerakan. Ro, ya, ro, ya, rari rubar, ayo. Rari rubar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jadi Rahim, ya. Ya Arhamar Rahimin. Coba. Ya Arhamar Rahimin. Nah, itu kita rasakan dia tidak sampai tidak sampai bergeser ke sana. Baik, kita kembali ke contoh bacaan. Huruf ra tepatnya berada di surat Al-Mu'minun, yaitu surat ke-23. Kita akan baca bersama. Surat ke-23 atau surat Al-Mu'minun ayat 116 sampai dengan ayat 118. Ya. Sudah ketemu? Para pemirsa yang ada di rumah, silakan dibuka surat Al-Mu'minun, yaitu surat ke-23 ayat ke-116. Kita akan baca sampai dengan ayat 118. Di dalam ayat ini kita akan perhatikan makhraj dzalqiyah, terutama di huruf ra-nya, ya. Baik, sudah ketemu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq. Fata'alallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ya, coba tadi masih ada yang la, ya. La ilaha. Coba diulang.
Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, kita akan lanjutkan langsung di ayat 118. Ya, dari ayat 116 dan sekarang langsung di ayat 118. Ya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Coba sama-sama. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Coba lagi. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya, di ayat 118 tadi ada posisi roh, ya. Ada roh sukun didahului dengan kasroh yang harus kita baca tarkik, dan ada roh sukun yang didahului dengan fathah yang harus kita baca tafkhim. Tentunya posisi dari tarkik dan tafkhim ini agak sedikit beda, ya. Jadi wa qurrab roh, ya, wa qurrabbir, ya, rabbil, wa qurrabbil fir, ya, warham wa anta khairur rahimin. Ya. Demikian para pemirsa yang ada di rumah, praktek untuk makhraj dzalqiyah yang berujung pada huruf ra. Karena makhraj dzalqiyah itu ditempati oleh 3 huruf, yaitu la, na, ra, atau lam, nun, dan ra. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita jadikan pegangan saat kita membaca sendiri di rumah masing-masing. Dan marilah kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi